Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pada hari ini kita bertemu kembali dalam tutorial belajar Linux Debian. Mudah-mudahan kalian di rumah pada sehat walafiat, banyak rezekinya, dan semangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan menambah materi Debian dengan judulnya Dasar-dasar Linux di Debian 10 Server, di mana pelajaran hari ini adalah untuk menambah pemahaman kita dalam perintah-perintah yang ada pada Linux, khususnya yang kita pelajari di server Debian. Untuk mempelajari hari ini, saya akan dibantu dengan dua tambahan, yaitu buku. Buku ini judulnya ini Debian, The Amazing Debian, dan beberapa materi lain. Yang kita pelajari hari ini yaitu kita bagaimana mengenal struktur file Debian server, di mana struktur filenya itu kita akan ketahui seperti ini. Ketika kita menggunakan Windows, ketika kita menginstal Windows, My komputer kita tuh punya directory utama, yaitu di C, D, E biasanya. Terus kalau di C biasanya kita taruh Windows, program file, kemudian D juga tempat partisi juga untuk file-file. Begitupun di Linux juga mempunyai struktur directory. Yang pertama, struktur ini slash yang ini adalah root di mana kita directory utama. Nah, di dalam directory utama ini mempunyai anak-anak directory, yaitu misalnya bin, sbin, home, usr, opt, dan selanjutnya. Nah, untuk home ini juga biasanya untuk membuat folder-folder user yang kita buat di dalam Debian yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan membuat sebuah nama user, Andi, ada Budi, ada Dini, nanti akan dibuatkan folder khusus di dalam /home secara otomatis. Nah, perintah-perintah yang akan kita lakukan akan berhubungan dengan folder-folder ini, dimana misalkan home ini seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ada etc, folder etc ini untuk menyimpan semua konfigurasi aplikasi dan service, dan root, home folder untuk user root administrator di Linux, var. Nah, ini bisa dibaca dengan materi yang saya lampirkan nanti. Terus kita akan pelajari bagaimana kita melakukan perintah-perintah sederhana yang ada di Linux. Misalkan perintah-perintahnya adalah sebagai berikut. Nah, ini daftar perintah-perintah yang biasanya digunakan di Linux. Misalkan add user, ini untuk menambahkan user baru. Mari kita gunakan perintah-perintah ini pada Linux Debian kita. Saya sudah masuk dan buka akses server exe yang kita gunakan. Kita hidupkan server Debian kita.
Tunggu berapa saat. Ya, kita login, kita besarkan root. Nah, kita sudah login sebagai root, maka kita akan membuat mengetahui berita-berita yang akan kita gunakan. Misalkan saya ingin menggunakan perintah add user, misalnya add user ini. Perintah add user ini kita akan gunakan add user. Kita akan menambahkan user baru, yaitu misalnya Udin. Enter. Dia akan menambahkan user baru, ditanyakan passwordnya. Saya akan coba masukkan 5. Kita enter, memang passwordnya tidak terlihat. 5. Ulangi password yang tadi kita masukkan. Nama lengkap kita boleh isi, misalnya Sahrudin. Boleh juga tidak diisi, kita lewatkan misalnya. Terus jangan lupa tekan Y. Nah, sudah. Jadi dia sudah membuat user baru, add user. Dimana kita bisa membuktikan? Kita akan pergi ke tadi, ketika kita membuat user baru, dia akan membuat otomatis di dalam folder home. Perintah untuk pergi atau masuk ke dalam folder home, di mana folder home adalah ada di bawah folder root langsung ya. Berarti tinggal cd. Kalau kita mau lihat dulu ls -l misalnya. Nah, ini perintah untuk melihat file yang ada ya. Jika di root ini tidak kelihatan, maka kita akan pergi ke cd spasi home ya. Nah, cd /home. Nah, dia harus menggunakan slash ya, slash. Kita ls min l, dia akan memberikan mengasih tampilan dengan folder-folder yang ada. ls min l atau ls saja, dia akan punya perbedaan. Ketika ls min l, dia akan memberikan kita informasi folder-folder secara detail ya, secara detail, dibuatnya kapan, nanti diberi kasih keterangan. Sedangkan dengan ls saja, dia akan menampilkan folder-foldernya saja. Agar bisa kelihatan lebih ringan, saya akan mengetikkan clear untuk membersihkan layar ya. Jadi kita tadi ls min l, dia akan memberikan folder secara detail, atau ls saja, dia juga akan memberikan informasi folder-folder yang ada. Untuk kita pergi misalkan ke folder Rumi, berarti tekan cd, ketikan cd spasi Rumi. Nah, apa bedanya ketika tadi di root? Ketika kita root memerlukan slash, sedangkan ketika sudah masuk folder, kita sudah bisa masuk ke dalam folder tersebut. Misalkan di dalam Rumi ini kita akan membuat sebuah direktori kembali. Misalkan mkdir, membuat direktori adalah perintahnya mkdir spasi, misalkan folder ppkn, mata pelajaran ppkn,
ppkn. Ya, coba kita ls. Nah, baru ada ppkn. Terus kita mkdir lagi, IPA. Maka kita ls akan ada folder IPA. Kita ls min l. Nah, ini dilakukan untuk melihat detail daripada file tersebut. Keterangan yang bisa kita lihat dari kiri samping, kita akan lihat dr, w, xr seperti itu adalah keterangan daripada sebuah file tersebut. Misalkan D. D itu berarti directory. Ya, directory. Nah, misalkan kita sekarang masih ada di dalam folder home/rumi ya. Di dalam rumi ini ada folder IPA dan ppkn. Bagaimana kita akan pergi ke folder IPA? Ya, kita tinggal cd. Karena IPA itu ada di dalam folder rumi dan sekarang kita ada di folder rumi, berarti tinggal ketikkan cd IPA. Seperti itu, tinggal ls kosong karena kita belum mengisi file tersebut. Untuk pindah ke folder rumi kembali, keluar dari IPA, kemudian pindah ke rumi kembali, yaitu dengan ketikan cd spasi titik dua kali, enter. Maka dia akan mundur ke folder di atasnya. Kalau misalnya cd kita ke IPA kembali, cd titik spasi titik. Nah, kita akan lihat. Nah, argumennya terlalu banyak ya. Tidak bisa. Kalau cd titik bisa. Nah, untuk misalkan kita kembali lagi cd IPA. Nah, kita akan menghabiskan keseluruhan dari folder tersebut langsung ke folder root. Ketikkan saja cd, tidak mengetikkan tambah apa-apa, tinggal enter saja. Dia akan kembali ke folder root. Nah, untuk pergi dari folder root ke tempat folder IPA yang ada di rumi, di mana rumi ada di dalam /home, maka kita akan mengetikkan langsung perintahnya, yaitu cd spasi, kita langsung ke folder IPA ya, /home /rumi /IPA, enter. Dia akan folder langsung. Jadi ketika kita mengetahui struktur dari folder, kita akan masuk ke folder berikutnya dengan cara cd dan alamat folder-foldernya. cd. Nah, kita tadi sudah mencoba add user, kemudian ls, ada mkdir, membuat directory. Nah, tadi kita membuat directory, sekarang kita akan menghapus directory dengan cara perintah. Misalnya kita masuk dulu ke rumi. Untuk mengulangi perintah yang pernah kita lakukan, kita gunakan saja tombol atas bawah ya. Kita mengulangi. Nah, ini kita pindah dulu. Nah, kita ls ya, clear dulu supaya bersih. Nah,
ls bahwasannya ada folder IPA dan PPKN. Perintahnya adalah menggunakan rm. Rm adalah untuk remove, ya, remove file yang ada di dalam folder yang ada di tempat yang kita berada. Rm IPA misalnya, IPA. Nah, ini tidak bisa dihapus karena file IPA adalah directory, maka dia perlu tambahan rm min r, karena IPA ada directory maka perlu rm min r IPA. Nah, baru berhasil. ls untuk melihat tinggal ppkn. Ini perintah-perintah sederhana cd, mkdir, rm, ls. Ini biasanya kita gunakan untuk perintah-perintah yang ada di dalam Linux. Untuk perintahnya banyak sekali. Kalian bisa lanjut mengikuti tutorial-tutorial saya dalam pelajaran Debian Server. Untuk mengetahui keterangannya bisa dilihat di buku yang sudah dilampirkan agar bisa dicoba dengan perintah-perintah yang ada. Untuk tutorial kali ini cukup. Nanti kita tambah dengan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa matikan Debian Anda supaya beban servernya lebih baik, sehingga teman-teman dengan Debian servernya bisa belajar dan lancar. Untuk materi kali ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.